Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di pembelajaran matematika bersama saya Pak Mulyoko. Kali ini kita masih membahas materi matematika kelas 9 semester yang kedua bab 4 yaitu kekongruen dan kesebangunan. Kalau pada video sebelumnya kita membahas mengenai kesebangunan bangun datar, maka pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Oke, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama memahami syarat atau sifat kesebangunan dua segitiga. Yang kedua adalah mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun. Kemudian yang terakhir adalah menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu kesebangunan dua segitiga. Kesebangunan dua segitiga ini kurang lebih sama dengan kesebangunan pada bangun datar yang lain. Nah, syaratnya sama. Syarat dua segitiga dikatakan sebangun itu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan dua gambar segitiga berikut ini. Kita akan cek apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak dengan memeriksa dua syarat. Apakah memenuhi dua syarat segitiga sebangun ini atau tidak. Ada segitiga ABC kemudian KLM. Kita cek sudut-sudut yang bersesuaiannya. Kalau kita lihat di sini sudah ada tanda yang sama, bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa sudut A akan sama dengan sudut K ini ya. Dengan tanda yang sama maka besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut B dengan dua garis sama dengan sudut L ya. Yang ketiga atau yang terakhir sudut C sama dengan sudut M. Ini ketiga sudut-sudut yang bersesuaian. Besarnya sama. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi ya. Kemudian selanjutnya kita cek syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Kalau tadi sudutnya yang sama A dengan K, B dengan L, berarti sisi AB akan bersesuaian dengan sisi KL ya. Kalau kita cek AB banding KL, itu hasilnya adalah 6 banding 18. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/3. Ini perbandingan yang pertama. Kemudian sisi yang bersesuaian lagi BC dengan LM ya. BC dengan LM panjangnya 4 banding 12. Kalau kita sederhanakan bagi masing-masing bagi 4 menjadi 1/3. Sisi yang terakhir yang bersesuaian adalah CA dengan MK. CA-nya 5, MK-nya 15, 5/15. Kalau kita sederhanakan dibagi 5 akan menjadi 1/3. Nah, dari tiga perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama ya atau senilai, maka syarat kedua terpenuhi. Jadi bisa disimpulkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM karena dua syaratnya sudah terpenuhi. Bisa dipahami ya, kesebangunan dua segitiga sama dengan kesebangunan pada bangun datar yang lain. Untuk kesebangunan dua segitiga ini lebih banyak macam-macam soalnya. Jadi pada video kali ini Bapak akan lebih menekankan ke contoh-contoh soal tentang kesebangunan dua segitiga. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar seperti ini. Ini kalau kalian perhatikan ini adalah dua segitiga yang bertumpuk ya. Dua segitiga bertumpuk dengan BC dan DE-nya sejajar. Kalau kalian ketemu gambar seperti ini, maka bisa dipastikan dua segitiganya adalah dua segitiga yang sebangun. Syaratnya sudah memenuhi ya. Nah, tentukan A panjang sisi AB dan B-nya besar sudut ADE dan sudut DAE. Mari kita coba jawab. Pertama lagi untuk menentukan panjang sisi AB yang ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak pisahkan antara dua segitiga. Ini yang pertama adalah segitiga ABC ya. Yang pertama adalah segitiga ABC. Dengan diketahui ini ya panjang BC-nya 5, AC-nya 4, AB-nya yang ditanyakan ini Bapak misalkan dengan X cm. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga yang besar ADE. Nah, dari ADE ini yang sudah diketahui adalah panjang AE ya 12 cm, kemudian panjang AD-nya belum diketahui. Yang diketahui BD ya.
hanya BD. Tadi AB kita misalkan X, berarti dari A ke D itu adalah X ditambah 5. Ya, bisa dipahamin kan sampai sini? Nah, dari dua segitiga yang sebangun ini, kita bisa buat perbandingan untuk menentukan panjang AB-nya. AB ini sebanding dengan apa? AB sebanding dengan AD, kemudian satu lagi yang sudah diketahui dua-duanya, sisi yang bersesuaian, AC dengan AE ya. Jadi AB per AD sama dengan AC per AE. Jadi itu cukup dua perbandingan untuk menentukan sisi yang belum diketahui. AB-nya kita misalkan X, ke AD itu X ditambah 5 sama dengan 4 per 12. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kali silang. X kali 12 hasilnya adalah 12X. Kemudian 4 kali X tambah 5. 12X sama dengan 4 kali X berarti 4X. 4 kali 5 adalah 20. Sampai sini langkahnya adalah kita satukan yang punya variabel. Jadi 12X, 4X-nya pindah ke depan jadi min 4X sama dengan 20. Jadi 8X sama dengan 20. Nilai X-nya adalah 20 dibagi 8. Hasil akhirnya adalah 2,5 cm. Jadi panjang AB adalah 2,5 cm. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke yang B, besar sudut ADE dan sudut DAE. Kalau kalian lihat, sudut ADE ini bersesuaian dengan sudut ABC ya. Jadi sudut ADE sama, nanti besarnya adalah sama dengan sudut ABC. Kita sudah tahu besar sudut ABC berapa? 70 derajat. Berarti besar sudut ADE sama dengan 70 derajat. Mudah kan? Yang terakhir sudut DAE. Sudut DAE yang mana sih? Sudut DAE berarti yang atas ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Sudut A yang atas ini sama bersesuaian dengan sudut A juga. BAC dengan DAE. Sama-sama belum diketahui. Nah, untuk mencarinya kalian harus ingat dalam satu buah segitiga itu 3 sudutnya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 ya. Tadi kita sudah punya di sini 70 derajat ya. Kemudian di sini 45 derajat, berarti tinggal nyari dong kalau dijumlah 3 sudut ini adalah 180. Jadi cara mencarinya sudut DAE itu 180 dikurang dengan jumlah 2 sudut ini. 70 derajat ditambah 45 derajat. Bisa dipahamin kan ya? Intinya kalau ditambah ketiga sudutnya 180 derajat. Jadi untuk mencari DAE 180 dikurang 70 derajat tambah 45 derajat. Hasilnya adalah 180 dikurang 115 derajat. Jadi besar sudut DAE adalah 65 derajat. Bisa dipahamin kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa kedua segitiga pada gambar di bawah ini sebangun. Jika kedua segitiga tersebut sebangun, tentukan panjang ST. Ini ada bangun seperti ini ya. PQR ST. Di sini ada dua segitiga. Segitiga yang atas adalah PQR. Kemudian segitiga yang bawah PST dengan beberapa sisinya sudah diketahui ya. Nah, kita menentukan dulu apakah dua segitiga pada gambar ini sebangun atau tidak. Oke, mari kita cek dengan cara menentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya saja ya. Kalau kalian perhatikan di sini yang bisa kita ketahui, QR dan ST ini adalah sejajar ya. Sudut P akan ada dua macam ya. QPR dan TPS. Kalau kalian perhatikan itu adalah dua sudut yang saling bertolak belakang kan? Berarti bisa dikatakan sudut P sama dengan sudut P. Yang atas sama dengan yang bawah. Kenapa? Alasannya adalah mereka sudut yang bertolak belakang. Kalau dua sudut bertolak belakang itu pasti sebenarnya sama. Ini yang sudah kalian pelajari di materi kelas 7 dulu. Kemudian mana lagi yang bisa kita ketahui? Selanjutnya adalah Q. Q dengan T, dia besarnya sama. Kenapa sama? Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 7, mereka sama alasannya adalah karena berseberangan. Sudut yang berseberangan itu juga besarnya sama. Pun itu sama juga berlaku untuk R dan S. Karena mereka juga saling berseberangan. Nah, khusus untuk segitiga, kalau 3 sudut yang bersesuaian sudah sama besar, maka sudah bisa dipastikan kalau dua segitiga itu pasti sebangun. Jadi segitiga PQR sebangun dengan segitiga PTS. Itu keunikan dalam segitiga ya. Cukup sudutnya saja pasti sudah sebangun. Kita lanjutkan menentukan nilai ST-nya.
Kalau kita perhatikan di sini ada dua segitiga ya. Atas dengan bawah, sisi yang bersesuaiannya yang mana? Kalau kita gunakan ST, ST ini akan bersesuaian dengan QR. Jadi ST per QR sama dengan yang sudah diketahui dua-duanya adalah ini ya. Karena ST yang bawah berarti PS banding PR ya. Karena yang sudah diketahui dua-duanya itu. ST per RQ sama dengan PS per PR. Kita masukkan angkanya, ST-nya yang kita cari berarti kita misalkan X. Kemudian RQ-nya adalah 8 ya. Sama dengan PS-nya adalah 9 dan PR-nya adalah 6. Langkah selanjutnya kita kali silang. X kali 6 adalah 6X sama dengan 8 kali 9 adalah berapa? 6X sama dengan 72. Kalau mencari X-nya berarti 72 per 6. Hasilnya X sama dengan 12 cm. Jadi panjang ST-nya adalah 12 cm. Bisa dipahamin kan ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya yang ketiga. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Kalau pagi hari cerah berarti ada matahari ya. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Ini soal penerapan kesebangunan. Jadi modelnya soal cerita. Kalau soal cerita semacam ini, pahamin kalimat soalnya, kemudian tulis dulu apa yang diketahui. Kita coba tulis yang diketahui. Yang pertama adalah tinggi badan siswa ya. Kita misalkan TS sama dengan 150 cm. Kemudian panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Panjang bayangan siswa BS, ingat BS 2,5 meter. Agar sama satuannya kita buat menjadi cm, menjadi 250 cm. Selanjutnya panjang bayangan tiang bendera. Ini tiang bendera, panjang bayangannya ini ya. Ini panjang bayangan siswanya. BS-nya adalah 6 meter, kalau kita rubah menjadi cm menjadi 600 cm. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut, berarti tiang bendera itu yang ditanya. Nah, ini sketsanya seperti ini. Tinggi siswanya ini adalah 150 ya. Kalau kalian perhatikan ini akan membentuk sebangunan segitiga yang seperti ini. Nah, di sini diketahui tingginya siswa adalah 150 cm. Kemudian bayangan siswa berarti yang dari sini ya, dari sini ke sini ini adalah 250 cm. Kemudian bayangan tiang bendera berarti dari ujung ke ujung sini 600 cm. Dan yang ditanyakan adalah tinggi tiang benderanya ini berapa. Nah, untuk menentukan ini biar lebih gampang, kita pisahkan dua segitiga yang terbentuk di sini. Yang pertama segitiga yang besar ini dengan di sini tiang bendera yang di sini ya. Kemudian panjang dari sini ke sininya berarti ini ke sini adalah 600 cm. Kemudian satu lagi segitiga yang kecil, yang ini dengan tinggi ininya 150 cm, kemudian panjang bayangannya ini adalah 250 cm. Tinggal kita buat perbandingan dari dua segitiga yang sudah sebangun ini. TB per TS, tinggi tiang bendera dengan tinggi siswa sama dengan bayangan tiang bendera dibanding bayangan siswa. Kita masukkan yang diketahui, TB-nya masih belum diketahui ya. TB per TS-nya adalah 150 sama dengan bayangan tiang benderanya 600 banding 250. Kalau sudah seperti ini berarti kita kali silang ya. Berarti untuk menentukan TB sama dengan 150 kali 600 dibagi dengan 250. Hasilnya itu adalah 360 cm. Kita rubah ke dalam meter menjadi 3,6 meter. Jadi tinggi tiang benderanya ini ya, itu adalah 3,6 meter. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Sebelum masuk ke contoh soalnya, saya ingin sedikit jelaskan tentang kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Nah, nanti ada rumus khususnya untuk segitiga yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini siku-siku, kemudian ada tarik garis ke sini, ini membentuk sudut siku-siku lagi. Nah, kalau model yang seperti ini, maka ada rumus khususnya yang biasa disebut dengan rumus air mancur. Cara menentukan rumusnya seperti apa? Nah, ini caranya. Kalau kalian diminta menentukan nilai BA, maka kita ambil dari titik A-nya. Kita buat air mancur dari A-nya. Yang pertama adalah dari A ke D, kemudian A ke C. Ya. A ke D, A ke C. Ini seperti air mancur ya. Untuk menentukan BA, rumusnya adalah BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Ya, begitu ya.
Selanjutnya kalau misalkan yang ditanya adalah BC, dari B ke C, maka kita tarik air mancurnya dari C. Pertama C ke D, kemudian C ke A. Jadi BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Dan rumus yang ketiga, kalau misalkan kalian ditanya BD-nya, berarti kita tarik air mancurnya dari D-nya. DA dengan DC. Jadi BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Ketiga rumus kesebangunan khusus segitiga siku-siku ya. Nah, kalau misalkan nih diketahui panjang AD-nya 32 cm dan panjang DC-nya adalah 18 cm. Kemudian kalian diminta menentukan nilai BA, BC, dan BD. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini ya. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama dari BA-nya. BA kuadrat sama dengan AD kali AC. AD kita sudah tahu dong ya. AD 32 kali AC. Ingat AC ya, berarti dijumlahkan AD ditambah DC. Jadi 32 tambah 18 hasilnya adalah 50. BA kuadrat itu hasil perkaliannya ini sama dengan 1600. Nah, menentukan BA-nya berarti diakarkan. Akar dari 1600 adalah 40 cm. Itu untuk BA-nya. Kemudian kita cari BC-nya. Ini BC ya, ingat ya, dari sini berarti perkaliannya adalah CD kali CA. CD-nya adalah 18 kali CA-nya jumlahnya ini CD tambah BA. Hasilnya adalah 50, 18 kali 50 itu 900. Berarti untuk mencari BC akar dari 900 adalah 30 cm. Ini untuk BC. Kemudian kita lanjutkan mencari nilai BD. BD berarti ngambilnya dari D ya tadi ya. DA kali DC. DA-nya sudah ketahuan 32, DC-nya 18, berarti dikalikan BD kuadrat sama dengan 32 kali 18, hasilnya adalah 576. Berarti nilai BD akar dari 576 itu adalah 24 cm. Mudah kan ya? Kuncinya adalah kalian ingat-ingat ini arahnya ya. Arah daripada penentuan rumusnya. Jangan dihafalkan abjadnya karena abjad bisa berubah-ubah posisinya. Tapi ingat arahnya, ketika ditanya BA maka kita ngambilnya dari A, AD kali AC. Kalau ditanya BC maka ngambilnya dari C, CD kali CA. Kalau kita ditanya BD maka DA kali DC. Seperti itu. Bisa dipahamin kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Hitunglah panjang KL. Ada trapesium AB, CD, kemudian ada garis KL. Kalau yang namanya trapesium berarti AB dengan CD-nya ini sejajar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau model yang seperti ini sebenarnya ada rumusnya. Rumus untuk menentukan KL kalau bentuknya seperti ini, rumusnya adalah seperti ini ya. KL itu AB kali KD tambah CD kali KA per KD ditambah KA. Ini untuk rumus cepatnya. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak ingin menggunakan konsep kesebangunan yang baru saja kita pelajari. Jadi Bapak akan menyelesaikan soal model ini menggunakan kesebangunan dua segitiga. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah dengan cara kita buat garis bantu yang sejajar dengan garis BC. Jadi akan membentuk sebuah jajar genjang. Kalau kita buat garis yang sejajar seperti ini berarti sudah bisa dipastikan ini akan sama dengan ini, akan sama dengan ini ya. Berarti masing-masing ini adalah 12 cm. Kalau di sini 12 cm, ini kan dari C ke D 27 ya. Kalau dari sini ke sini 12 cm, berarti dari sini ke D bisa dipastikan hasilnya adalah 15 cm ya kan. Sekarang fokuskan ke segitiga ini. Di sini ada dua segitiga yang sebangun ya. Yang pertama adalah segitiga yang atas yang kecil, kemudian yang kedua segitiga yang lebih besar. Nah, dengan panjang-panjang sisi yang sudah diketahui ya. Nah, di sini 4 cm. Kemudian ini belum diketahui, ini yang akan kita cari untuk menentukan KL. Kita harus tahu panjang ini. Kita misalkan X cm. Kemudian dari A ke D ini yang besar. Untuk segitiga yang besar dari A ke D itu adalah 6 cm. 6 cm dari mana? Ini dijumlahkan 4 tambah 2 hasilnya 6 cm. Kemudian bagian bawahnya adalah 15 cm. Nah, dari dua segitiga yang sebangun ini
kita bisa tentukan nilai X-nya. Kita buat perbandingannya ya. X per 15, sisi-sisi yang bersesuaian, sama dengan 4 per 6. Langkah selanjutnya kita kali silang. X kali 6 sama dengan 4 kali 15. Jadi 6X sama dengan 4 kali 15 itu adalah 60. Berarti menentukan nilai X-nya adalah 60 bagi 6. Hasilnya adalah X sama dengan 10 cm. Karena X itu kan yang ada di sini ya. X itu yang ada di sini nilainya adalah 10 cm, maka kalau ditanya nilai KL tinggal kita tambahkan di sini 10 ditambah 12. KL sama dengan 10 cm tambah 12 cm, hasilnya adalah 22 cm. Oke, itu tadi ya penjelasan mengenai kesebangunan dua segitiga beserta contoh soalnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan pertanyaannya di bawah pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Matuzeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.